Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah strategic management. Kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada sesi yang kedua, yaitu bicara tentang visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran. Em, Materi ini lanjutan dari kemarin setelah kita membahas perkembangan strategic management, lalu kita kembali ke hal yang mendasar terkait bagaimana visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran itu akan menentukan arah dan perkembangan perusahaan. Saya memberi judul materi ini dengan judul Strategic Direction dari visi ke sasaran yang terukur. Ini merimain kita bahwa visi itu harus sampai kepada sasaran yang terukur. Jadi tidak hanya kepada sebuah slogan atau sebuah kalimat yang ada di dalam dokumen saja, tapi sampai kepada sasaran terukur yang kemudian akan digunakan sebagai cara atau instrumen untuk melakukan penilaian atas kinerja dari semua level ya di perusahaan, dari mulai Chief Executive Officer ke middle management sampai kepada level yang fungsional. Kita kembali diingatkan dulu secara kepentingan atau urgensi mengapa arah strategis ini penting. Yang pertama, adik-adik semua, dalam era yang kita sudah bahas di sebelumnya, di mana industri itu sebenarnya rapuh, lalu terjadi sering disrupsi perubahan-perubahan yang drastis, tanpa arah strategis organisasi itu akan mudah kehilangan fokus. Saya memang dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa saat ini rencana strategis itu sulit untuk kita bayangkan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Artinya sebuah dokumen Renstra itu untuk bertahan dalam 5 tahun itu memang agak sulit. Jadi harus ada revisi. Tetapi adik-adik, tanpa ada arah strategis, tanpa ada Renstra seperti itu malah akan membuat perusahaan semakin sulit menghadapi disrupsi. Jadi perkembangan lingkungan yang dinamis justru harus eh, perusahaan memiliki sebuah dokumen arah strategis mulai dari visi yang kuat sehingga tidak malah menjadi bersifat reaktif terhadap perubahannya. Jadi kalaupun kita memberikan respon, tapi respon itu bukan respon reaktif, tetapi sebuah respon yang memang terukur karena sudah ada perencanaan jangka panjangnya. Ya, jadi kalau reaktif itu bisa menghasilkan strategi yang tidak konsisten. Lain hal jika kita memiliki sebuah perencanaan yang matang, maka respon yang kita berikan itu tidak sekedar reaktif, tapi sebuah respon yang memang terukur. Kira-kira gitu. Itu yang jadi yang pertama mengapa ini menjadi sesuatu yang penting. Lalu kemudian yang berikutnya visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran menjadi kompas organisasi yang menyatukan langkah dan memastikan keputusan yang selaras. Jadi organisasi itu kan berbagai level ya, dari puncak, middle, sampai ke level fungsional, itu akan bisa selaras jika visi misi tujuan seraya ditetapkan dengan baik dan kemudian itu menjadi penunjuk arah ya atau kompas bagi organisasi itu dalam menghadapi seperti yang di poin pertama tadi, turbulensi, lingkungan yang berubah, yang di materi sebelumnya kita menyebutnya sebagai dulu namanya era VUCA, lalu sekarang eranya Bani. Kemudian adik-adik yang berikutnya, mengapa ini menjadi sesuatu yang penting? Arah strategis itu membentuk identitas yang unik dari organisasi. Nah, kenapa ini penting? Karena itu akan membedakannya dengan pesaing. Karena kalau tidak ada keunikan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, itu tidak akan bisa bersaing. Nanti kita akan banyak berbicara mengenai ini terkait keunggulan bersaing atau competitive advantage. Jadi itu akan meningkatkan daya tarik bukan hanya bagi pelanggan sebenarnya, tapi bagi seluruhnya, bagi karyawan yang bekerja juga di dalam perusahaan itu akan menjadi termotivasi, tertarik, punya engagement yang kuat dengan perusahaan kalau perusahaan tempat dia bekerja itu ada keunikan, ada kebanggaan di dalamnya. Ya. Kemudian itu juga akan menarik investor tentu untuk menanamkan modal dalam bentuk saham atau juga kreditur dalam bentuk pemberian pinjaman dan berbagai
hal-hal lain ya dari investor dan kreditur. Artinya dia keunikan akan menjadi daya tarik. Ini semacam kesimpulannya di era VUCA dan Bani arah strategis itu memberikan pegangan agar organisasi tetap relevan, adaptif dan konsisten menghadapi perubahan perubahan itu. Sehingga di bagian atas itu di bawah judul slide ini saya menuliskan arah strategis itu bukan sekedar pernyataan di atas kertas, tetapi kompas yang memastikan organisasi tidak kehilangan jalan di tengah turbulensi bisnis, turbulensi industri, bahkan turbulensi masyarakat ya, itu juga mengalami hal tersebut. Kita lanjut, kita masuk pada hal yang basic tentang definisi. Bagaimanapun ini kita harus memahami apa yang disebut dengan visi. Visi itu gambaran masa depan. Jadi ada sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang di dalam perusahaan, setiap bagian dalam perusahaan tentang bayangan di masa depan. Jika semua orang di dalam perusahaan itu berhasil diindoktrinasi ya, kira-kira begitu, tentang apa yang ada di masa depan, itu berarti sebenarnya proses penanaman visinya sudah berhasil. Jadi gambaran masa depan yang ideal tentu kalau masa depannya yang harus ideal, kalau yang tidak sempurna bagi perusahaan kan itu eh, tidak tepat. Tapi yang ideal Eee, yang ingin dicapai oleh, organisasi ya dalam hal ini perusahaan itu, eee, secara bersama, berfungsi sebagai sumber inspirasi dan arah jangka panjang. Jadi, keadaan tadi itu, yang ingin dicapai tadi, yang ideal tadi, itu menjadi inspirasi bagi orang-orang di dalam. Karyawan, prinsipal, owner, ya owner yang prinsipal, owner yang datang kemudian, gitu ya. Itu menjadi inspirasi yang akan menggerakkan. Visi yang baik itu harus singkat, jadi tidak perlu bertele-tele. Saya juga jarang melihat visi yang baik itu sampai satu paragraf panjang itu enggak. Dia harus singkat, jelas, artinya bisa dimengerti oleh orang ketika membacanya, relevan dengan perubahan, karena pada saat ini perubahan itu berlangsung sangat cepat. Jadi memang visi yang baik itu untuk sekarang ini memang harus yang relevan, serta mampu memberi motivasi bagi karyawan dan stakeholder. Stakeholder itu luas ya, jadi bukan hanya karyawan, tapi seluruh orang yang seperti saya sampaikan tadi, visi yang baik itu bisa memotivasi pemilik, pendiri, kreditur, dan di sini karyawan, pelanggan, supplier, distributor, itu kalau visinya itu menggerakkan. Saya tuliskan di sana visi bukan sekedar kata-kata indah, melainkan imajinasi strategis tentang masa depan yang ingin diwujudkan organisasi. Itu semacam kesimpulan terkait visi ini. Kita lanjutkan ke misi. Misi ini apa? Misi ini adalah pernyataan mengenai tujuan pokok organisasi saat ini. Jadi tujuan pokok organisasi saat ini, apa yang akan dilakukan. Jadi sebenarnya adalah cara yang akan dilakukan untuk mencapai untuk mencapai visi yang tadi sudah kita jelaskan di bagian sebelumnya. Jadi cara apa yang akan kita lakukan? Apakah dengan cara memberikan barang terbaik atau dengan cara memberikan barang yang harganya terjangkau atau dengan cara membentuk engagement dengan pelanggan atau dengan cara mengikat mereka di dalam sebuah ekosistem seperti yang dilakukan oleh Google sekarang kan begitu ya, kita diikat dalam satu ekosistem device yang sangat terintegrasi ya, handphone kita Android, kita juga terikat pada Gmail-nya, terikat pada apa namanya yang lain lagi YouTube, YouTube kan dari Google juga ya. Nah, kita diikat dalam sebuah ekosistem, ya, sehingga itu misalnya salah satu caranya. Lalu siapa yang dilayani? Di misi juga menyatakan siapa yang akan dilayani, siapa customernya, siapa yang mendapat benefit dari jalannya bisnis kita, dan yang terakhir adalah bagaimana cara melakukannya. Nanti kita akan lihat beberapa statement misi dan juga kita tunggu nanti penjelasan dari teman-temannya yang setiap minggu itu mempresentasikan studi kasus terkait PT Telkom. Jadi nanti mereka juga akan menjelaskan bagaimana visi misi di Telkom.
Misi berfungsi sebagai panduan operasional sehari-hari, menghubungkan visi jangka panjang dengan aktivitas nyata organisasi. Jadi visi yang tadi masih bayangan ideal di masa yang masih jauh ke depan, itu kemudian dihubungkan menjadi aktivitas nyata organisasi hari-hari, ya sehari-hari operasionalnya kira-kira gitu. Misi yang efektif itu harus jelas sama seperti tadi sama dengan visi tadi, realistis, mudah dipahami, dan mencerminkan keunggulan serta nilai-nilai inti organisasi. Nanti kita di slide berikutnya akan melihat nilai. Sehingga dapat dikatakan adik-adik, misi itu menjawab pertanyaan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita menciptakan nilai hari ini. Jadi, eh, nilai hari ini tuh diciptakan seperti apa? Kira-kira gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab oleh misi. Sebelum kita masuk pada apa itu nilai nanti di perusahaan, kita bedakan dulu secara jelas perbedaan visi dan misi. Misi menjelaskan apa yang dilakukan organisasi saat ini, bersifat realistis, praktis, dan menghubungkan visi dengan aktivitas nyata. Sementara visi adalah gambaran masa depan ideal yang bersifat jangka panjang, inspiratif, dan menjawab arah yang ingin dicapai oleh organisasi. Hubungannya, visi dan misi harus konsisten. Visi memberikan arah strategis, misi memastikan langkah hariannya menuju tujuan tersebut. Jadi, lebih ke arah cara kita untuk sampai pada keadaan ideal di masa depan yang tadi sudah kita definisikan di dalam di dalam definisi visi. Kita lanjut pada nilai-nilai organisasi atau sering disebut dengan core value. Nilai-nilai organisasi ini apa? Ini adalah prinsip dasar yang membentuk perilaku, budaya, dan keputusan organisasi. Jadi, core value ini saya mungkin akan snapshot pada ini ya, fokus pada dia akan mendasari keputusan organisasi. Jadi nilai-nilai dari organisasi, nilai-nilai yang mereka yakini akan membentuk atau mendasari keputusan ya. Misalnya kita lihat di situ ya, contohnya kan integritas, inovasi, kolaborasi, keberlanjutan, orientasi pelanggan. Jadi akan berbeda eh, perusahaan yang nilainya berorientasi pelanggan dengan yang berorientasi kepada penyediaan harga pokok penjualan saja ya, misalnya dibuat cukup rendah, itu berbeda cara dia memutuskan. Kalau berorientasi pelanggan, dia akan fokus kepada need atau keinginan dari pelanggan. Kalau dia berorientasi hanya kepada eh, cost yang rendah atau low cost, dia akan memutuskan untuk membuat segala sesuatu operasional itu menjadi sangat efisien. Gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian, visi itu memberikan identitas, karakter, serta membedakan dari pesaing. Nilai juga membedakan dengan pesaing. Ya, bukan hanya visi, tetapi nilai pun memberikan identity bagi sebuah corporate. Ya, misalnya korporasi yang mengedepankan nilai inovasi, tentu dia akan menampilkan identitas yang berbeda dengan perusahaan yang konservatif. Ini bukan masalah mempertentangkan yang inovatif itu harus selalu baik dengan yang konservatif ya. Itu juga tergantung bisnisnya sebenarnya. Kalau bisnisnya adalah bisnis yang sangat tradisional, konservatif memang harus menjadi pilihan. Misalnya eh, perusahaan-perusahaan yang memang hanya menjalankan rutinitas yang sudah mekanistik, itu harus ada nilai-nilai konservatifnya, memberikan inovasi yang luas di sana juga akan bisa mengganggu apa namanya ritme operasional harian. Jadi ini masalah yang saya mau fokus di sini adalah masalah identitas. Jadi kalau identitas nilai itu akan membentuk identitas. Ada perusahaan yang inovatif, ada perusahaan yang konservatif, ada perusahaan yang integritasnya tinggi. Itu nanti terlihat dalam identity perusahaan tersebut. Lalu kemudian tentu harus selaras dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Saya nggak akan banyak lagi membahas itu ya, karena itu memang harus selaras. Di sini kita akan coba lihat mengenai alignment ini, alignment atau keselarasan dari visi, misi, nilai dengan strategi dan budaya. Nanti kita akan banyak juga membahas ini dalam pertemuan lain terkait strategi dan budaya.
Alignment ini akan membuat visi, misi, nilai, strategi, dan budaya itu saling menguatkan. Kalau tidak align, tidak selaras, itu akan membuat hasilnya nggak efektif. Jadi keselarasan memastikan strategi mudah diimplementasikan secara konsisten. Kalau dia tidak selaras, maka implementasi dari semua ini menjadi sulit karena tidak selaras. Nanti akan ada pertentangan, ada yang bilang, oh ini nggak sama dengan misi, ini nggak cocok, nilai-nilai ini nggak cocok dengan visi, dan akhirnya di level operasional itu menjadi sulit untuk dieksekusi. Kemudian budaya organisasi mendukung tercapainya visi dan misi bersama. Ya, jadi kalau dia align itu akan membuat budaya organisasi itu terbentuk, juga mendukung proses dari visi misi tadi, tercapainya visi dan misi bersama yang telah ditetapkan. Kemudian adik-adik, tanpa alignment, strategi gagal diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Bayangkan kalau visi misi tujuannya tidak cocok, maka nggak mungkin strateginya bisa dirancang apalagi dilaksanakan kalau tidak cocok. Lalu kemudian yang terakhir, dalam keselarasan ini, nilai inti menjadi jembatan antara arah strategis dan perilaku orang-orang. Jadi, tentu eksekutor dari semua yang dirancang, visi yang ditetapkan, misi yang dirancang, tujuan, sasaran, eksekutornya tentu person. Sehingga perilaku dari orang-orang itu menjadi penting untuk didesain untuk mencapai apa yang udah tetapkan, dan nilai itu menjadi salah satu bridging yang memperantarai antara arah strategis dengan perilaku. Nah, kita lanjut pada tujuan. Tujuan organisasi itu apa? Tujuan adalah pernyataan umum mengenai capaian jangka panjang organisasi. Capaian yang ingin dicapai dalam jangka panjang, ya. Mirip dengan visi, tetapi ini lebih lebih timeline-nya lebih pendek, tapi masih tetap bersifat makro, artinya mencakup keseluruhan perusahaan. Berfungsi sebagai arah strategis yang menurunkan visi dan misi menjadi lebih operasional, gitu ya. Bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan visi, namun tetap masih bersifat makro, artinya masih dalam perspektif satu perusahaan secara utuh. Harus konsisten dengan nilai inti dan strategi organisasi. Strategi tentu kita akan banyak bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Penetapan sasaran, ya ini bagian terakhir, sasarannya atau disebut Smart Objectivize. Ini sebenarnya adalah singkatan dari ciri dari sasaran yang baik. Sasaran yang baik itu harus spesifik, ya, jelas dan fokus. Jadi pernyataan sasaran itu memang levelnya bukan di visi lagi, bukan di misi lagi, bukan di tujuan. Ini sudah lebih mikro, lebih kecil, sehingga dia harus spesifik, jelas, dan fokus. Ya, itu S di situ, smart, measurable, dia harus dapat diukur. Kalau sebuah sasaran tidak dapat diukur, maka dia nggak bisa digunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan evaluasi. Sehingga ini harus bisa diukur. Lalu achievable, sasaran yang tidak realistis untuk dicapai itu akan menjadi faktor demotivasi bagi para orang yang diberikan tanggung jawab untuk mencapainya. Tapi sasaran yang terlalu rendah juga akan membuat orang tidak bekerja optimal, sehingga memang penetapan sasaran ini harus tepat, angkanya nggak boleh terlalu rendah, tapi tidak boleh menjadi tidak mungkin dicapai. Jadi harus tetap achievable. Kemudian sasaran itu juga harus relevan, artinya relevan itu seperti yang sudah kita bahas tadi di atas, itu harus align, harus selaras dengan visi dan misi. Yang terakhir, secara waktu harus ditetapkan ada batas waktunya. Karena sasaran walaupun mungkin achievable, dia bisa dicapai, tapi kalau waktunya tidak ditentukan kapan itu dicapai, maka itu juga akan menjadi tidak terlalu bermakna. Karena orang-orang tidak termotivasi untuk mengejarnya, dan juga nggak tahu, oh, kapan saya harus mencapainya, itu nggak tahu. Nah, satu hal yang penting juga di dalam proses penetapan sasaran ini, eh,
pimpinan atau top level management itu harus menetapkan baseline-nya. Mungkin tidak harus top levelnya itu very very top ya, tidak harus CEO, tapi mungkin middle management atau direktur bagian itu harus menetapkan baseline untuk mengetahui titik awal. Kita mau start dari mana? Misalnya kita sasarannya adalah menghemat atau menurunkan harga pokok produksi, maka baseline-nya harus diketahui berapa harga pokok produksi saat ini gitu. Jadi harus ada baseline. Tanpa baseline yang jelas, maka akan sulit melakukan atau menetapkan indikator yang akan dicapai di kemudian hari. Kemudian contohnya apa? Ada contoh di sini startup e-commerce di kampus misalnya, ada yang menjalankan startup e-commerce di kampus, dia sasarannya meningkatkan 20% pengguna aktif bulanan dalam pengguna aktif bulanan dalam 6 bulan. Ini memenuhi semua ciri tadi, spesifik, jelas, measurable, jelas ada ukurannya 20% dalam 6 bulan, achievable, ini bisa dicapai, dalam konteks bisnis ini bisa dicapai, relevan sesuai dengan misinya, time bound dijelaskan 6 bulan. Ya, jadi bisa kita lihat di sini, bisalah kita simpulkan sasaran itu adalah turunan konkret dari tujuan organisasi berbentuk capaian yang lebih spesifik dan terukur. Itu ya. Smart Objectivize menjadikan tujuan organisasi konkret, terukur, dan realistis dalam jangka waktu yang tertentu ditentukan. Oke, kita lanjut kepada Objectivize and Key Result. OKR adalah sistem manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan tujuan. Jadi pengukuran kinerjanya berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan dan hasilnya yang terukur dan hasil yang terukur. Ya, jadi orang sering agak sulit membedakan ini dengan Key Performance Indicator. KPI itu adalah indikator kinerja yang stabil, jadi dia agak rigid, tidak direvisi atau sudah sangat kaku gitu ya, lebih berfokus pada aktivitas yang berulang. Jadi seperti misalnya KPI untuk harga pokok produksi supaya makin murah, makin murah, makin murah gitu ya. KPI untuk barang yang rusak dalam sumber produksi, misalnya dari 0,5% diturunkan jadi 0,45%, kira-kira gitu ya. Untuk barang rusak gitu ya, itu KPI. Nah, OKR itu lebih fleksibel, berfokus pada hasil yang mendorong perubahan dan inovasi. OKR terdiri dari objektif tadi yang disampaikan di atas, tujuan, pernyataan yang ingin dicapai, sifatnya biasanya harus ambisius dan inspiratif supaya menjadi faktor motivasi juga bagi orang-orang yang menjalankannya. Hasil kuncinya indikator kuantitatif yang mengukur pencapaian tujuan. Jadi ada indikator kuantitatif yang mencapai tujuan. Kita lihat contohnya ya. Contohnya objektifnya meningkatkan engagement pengguna. Key result-nya meningkatkan jumlah pengguna aktif harian sebesar 30%. Sama yang kedua misalnya mengurangi kun rate itu 10%. Kun rate itu apa ya? Pelanggan yang berhenti menggunakan. Itu kun rate. Nah, itu kira-kira adik-adik yang fokus mau kita coba lihat ya dari visi turun ke misi, lalu ada nilai yang memperantarai semuanya, tujuan, sasaran, ya. Dan ini akan nanti digunakan sebagai dasar untuk perancangan strategi yang akan mulai kita seriusi pembahasannya nanti setelah pertemuan-pertemuan ini ya, bagaimana merancang strategi, tapi tentu itu harus difokuskan kepada atau didasarkan kepada pembahasan kita hari ini. Sebelum nanti kelompok mahasiswa mempresentasikan case study terkait PT Telkom, saya akan juga menyampaikan satu case study. Tapi tentu ini tidak terlalu detail ya. Saya harap nanti pembahasan dari adik-adik yang sudah menganalisis Telkom lebih lengkap dan dalam dibanding yang saya sampaikan ini. Misalnya kita lihat Goto. Visinya grup Goto adalah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi dan meraih keberhasilan dalam ekonomi digital. Ini saya ambil dari annual report-nya Goto 2024. Misi grup Goto adalah untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan, termasuk konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi di dalam ekonomi digital.
Kami, dalam hal ini Goto, memanfaatkan teknologi dan inovasi guna memenuhi misi ini, memberdayakan pelanggan untuk dapat saling terhubung dan membantu. Nilai-nilai mereka, kami melakukan yang terbaik untuk seluruh insan Goto. Kami saling menghormati satu sama lain, kami bercita-cita tinggi serta penuh tanggung jawab. Ini visi, misi, dan nilai mereka. Kita coba lanjut dulu ya, kita lihat eh, tujuan dan sasaran mereka. Tujuan dan sasaran mereka meningkatkan profitabilitas, fokus pada segmen financial teknologi dan on-demand services untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas jangka panjang. Memperluas layanan, mengoptimalkan data ekosistem, dan memperluas jangkauan produk serta layanan. Kemudian tujuan berikutnya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, yaitu pengembangan produk dan efisiensi melalui pengoptimalan biaya dan pemasaran berbasis data. Kemudian sasaran Goto, EBITDA, keuntungan sebelum bunga dan pajak, yang disesuaikan, sasaran utama Goto tahun 2025 adalah mencapai EBITDA yang disesuaikan sebesar 1,4 sampai 1,6 triliun. Artinya mereka tetapkan itu sebagai sasarannya. Sangat jelas angka-angkanya. Lalu kemudian segmen financial teknologi meningkatkan jumlah pengguna dan memperluas baku pinjaman sambil menjaga tingkat delinkuensi yang sehat. Ini juga ditetapkan sebagai sasaran. Lalu layanan on demand itu sesuai permintaan pelanggan, layanan yang dimintakan pelanggan itu meningkatkan pendapatan melalui inovasi produk dan optimalisasi biaya. Makanya tidak heran kalau kita melihat Goto itu layanannya terus bertambah karena memang itu sudah ditetapkan sampai ke level sasaran. Oke, saya melakukan analisis sederhana ya, adik-adik, tidak begitu detail, tidak membaca semua. Untuk keselarasan visi, misi, dan tujuan Goto, visi Goto memberikan arah jangka panjang yang inklusif dalam ekonomi digital. Ya, misi perusahaan menjelaskan bagaimana mencapai visi tersebut dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Itu tadi disebutkan di dalam misi mereka. Jadi caranya dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi. Tujuan ditetapkan mendukung misi tersebut dengan fokus pada peningkatan profitabilitas, ekspansi layanan, jadi cara mereka itu, dan pertumbuhan berkelanjutan, sehingga menciptakan keterhubungan. Jadi dari itu kita bisa melihat keterhubungan langsung antara misi dan tujuan yang tadi didasari juga eh, visi sebagai gambaran masa depan yang ideal yang ingin mereka capai. Nah, kemudian kita coba lihat dari sisi sasaran Goto sebagai pencapaian tujuan dan pelaksanaan dari misinya. Sorry, itu agak kurang hurufnya ya. Sasaran yang ditetapkan Goto seperti pencapaian EBITDA yang disesuaikan merupakan langkah konkret untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sasaran ini mengukur keberhasilan operasional dan efektivitas implementasi misi, serta memberikan tolak ukur yang jelas dalam menilai pencapaian tujuan. Tujuan strategis perusahaan yang terfokus pada pertumbuhan dan efisiensi. Jadi kita bisa melihat ya bahwa dari visi, misi, tujuan dan sasaran itu memang dia turunkan dengan baik sehingga nanti orang yang diberikan tanggung jawab untuk bekerja di pada bagian tertentu, dia tahu dia mau ngapain. Lalu kita lihat nilai. Apakah nilai ini akan menjadi semacam bridging dan mengikat semuanya? Nilai GoTo menjadi landasan untuk setiap elemen strategi perusahaan. Nilai-nilai seperti integritas, penghormatan, dan tanggung jawab menciptakan budaya yang mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ya, mereka memastikan bahwa pencapaian strategi dilakukan dengan cara yang etis dan selaras dengan aspirasi perusahaan untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang, memastikan pencapaian tujuan itu dilakukan secara etis. Itu adik-adik sekilas tentang analisis alignment untuk Goto, tidak terlalu detail. Nanti untuk case study ini kita akan mengandalkan presentasi adik-adik ya untuk yang PT Telkom. Jadi semacam kesimpulan adik-adik ini ya, visi yang jelas memberikan arah, misi yang kuat mendefinisikan langkah, dan nilai-nilai yang kokoh menyatukan semuanya dalam strategi untuk mencapai tujuan yang terukur. Kira-kira itu yang
menjadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Eh, Semoga nanti ini bisa betul-betul terintegrasi dengan case study yang akan dipresentasikan, dan minggu depan kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan melanjutkan pada materi yang sudah memanfaatkan penetapan visi, misi, nilai, tujuan, dan sasaran. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.